너라도 한 것이냐? 감히 나를? 네, 네. 그게 세자를 위한 일입니다. 제비를 하라. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Perfect Crown. Yang makin seru tentunya bagaimana kelanjutannya. Ini dia, by Mimin. Oke, sebelum kita lihat bagaimana jawaban dari Pangeran Agung Ian terhadap ajakan menikahnya Hiju, kita flashback dulu nih ketika mereka di masa sekolah. Jadi pada waktu itu kan mereka bakal mengadakan lomba memanah dan Hiju sempat dihina sama rekannya dia. Langsunglah diprotek sama Ian. Karena sebenarnya guys, Ian itu udah suka sama Hiju dari dulu. Cuma ya dia menahan perasaannya. Kebetulan pada saat pertandingan itu raja ataupun ayahnya Ian itu datang, tapi ya kalian tahu lah ayahnya Ian ini kan sangat-sangat tidak peduli sama dia, bahkan lebih memedulikan abangnya Ian doang. Jadi apapun prestasi Ian dia kayak udah mendingan kau tahan aja agar kau nggak lebih bersinar dari abangmu, katanya kayak gitu. Terus pada saat pertandingan tersebut kelompoknya Hiju itu nggak mau kalah, mereka akhirnya memenangkan pertandingan tersebut. Walaupun sebenarnya di akhir Ian itu sengaja mengalah karena ya dia disuruh sama ayahnya untuk tidak terlalu bersinar seperti yang aku bilang tadi. Terus kan kita balik nih ke momen ini di mana Hiju tuh lagi menunggu-nunggu jawaban dari Ian. Terus Ian bilang sama Hiju, sebenarnya apa yang bisa aku kasih sama aku, apa syarat yang kamu ajukan. Nah dikasih tahu lah sama Hiju tentang kecantikannya dia, performanya dia, kemudian bagaimana dia mengelola bisnis dan segala macamnya yang baik-baik tentang dia. Tapi masalahnya Ian itu kayak masih kurang puas dengan jawaban-jawaban yang diberikan sama Hiju. Nah di samping itu pelayannya Ian itu menguping pembicaranya Hiju dan juga Ian, walaupun dia nggak bisa mendengar karena pas si Choi Hyun masuk dia melihat kayak ketegangan antara Ian dan juga Hiju pada saat itu. Di sisi lain kan si Irang, ibu suri itu ternyata memiliki calon lain nih untuk dijodohkan dia sama Pangeran Ian, si mbak yang satu ini. Tapi walaupun kayak gitu, dia tidak menjadikan calon itu sebagai calon tetap. Jadi seolah-olah dia itu nggak kayak menjodohkan Ian, tapi dia bermain belakang dan bermain cantik. Keesokan harinya, saking penasarannya, sekretarisnya Hiju tuh ngecek bagaimana keadaan Hiju. Terlihat dia happy aja, tapi ternyata dia itu ditolak mentah-mentah sama Pangeran Agung Ian. Nah diceritain lah sama dia, ini tuh memberikan syarat sama Hiju, dia pengen menikah dengan cinta. Dia nggak mau yang lain-lain, intinya dia harus nikah dengan cinta doang. Terus kata Hiju, oh tapi aku tidak akan menyerah. Aku akan terus berjuang mengambil hatinya Pangeran Ian. 은밀한 부탁 하나를 좀. Hiju langsung minta tolong kepada anggotanya untuk mencari tahu apapun yang dilakukan sama Pangeran Ian karena katanya dia itu mau menikah. Walaupun mereka mendengar itu agak shock ya kan, nggak menyangka seorang Hiju pengen menikah dan langsung dilaksanakan sama anggotanya Hiju yang memang memiliki keluarga, kenalan di semua lini kerajaan. Dia langsung mengambil semua informasi itu dan juga langsung diberikan kepada sekretarisnya Hiju, si Yejung, dan dia senang banget mendapatkan informasi tersebut. Makanya pas hari itu kan Yen itu lagi berkuda dan dia kaget banget kok tiba-tiba ada orang yang nimbrung di sana. Kalian tahu siapa yang nimbrung? Iya, itu adalah Hiju. Jadi dia bilang sama Ian bahwa itu udah kangen banget padahal mereka baru nggak jumpa beberapa jam aja ya kan. Jadi si Hiju tuh pura-pura kayak dunia ini sempit banget ya kan, padahal dia tuh udah mencari tahu kemana Pangeran Ian pergi. Pas makan juga didatengin sampai kaget tuh pangeran. 너라도 한 것이냐? 감히 나를? 네, 네. Walaupun terus-terusan ditolak, Hiju nggak nyerah gitu aja. Jadi pas lagi di lampu merah, pas lagi nonton juga didatengin tuh sama Ian. Dan pas lagi jogging juga didatengin. Tetap bilang pengen nikah. Sampai-sampai Ian tuh kayak trauma banget, kok bisa Hiju tuh tahu kemanapun dia pergi. Jadi dia bilang sama Choi Hyun, kayaknya kita balik aja deh. Aku agak trauma, nanti ada orang lagi yang mengikutin kemanapun aku pergi. Setelah itu Hiju agak istirahat sejenak, terus dia telepon sama iparnya dan juga abangnya, di mana iparnya mengatakan sama Hiju untuk jangan lupa hari itu kan dia ada kencan buta sama orang yang dijodohkan sama ayahnya. Jadi kata kakak iparnya, kalau kau nggak pergi nanti semua hartamu termasuk perusahaan itu ditarik sama ayahmu. Ya udahlah, terpaksalah Hiju datang
Dan sebenarnya sih calonnya itu oke juga looknya ya kan. Cuma Hee Jun ini nggak mau karena dia sudah sangat-sangat bucin sama Ian, terutama juga mungkin kastanya ya setara ataupun mungkin agak di bawah dia gitu. Jadi dia nggak mau. Jadi pada saat mereka ke pameran seni, di situ tuh Hee Jun salfok sama lukisan-lukisan yang dibuat sama Pangeran Ian. Jadi yang di otak dia sekarang adalah Pangeran Ian, Pangeran Ian, Pangeran Ian. Jadi nggak peduli lagi dia tuh sama orang yang di depan dia. Dan kebetulan dia bertemu sama Choi Hyun di sana. Dan Choi Hyun ngelihat loh, kok Hee Jun sama cowok lain nih katanya kan. Dan akhirnya setelah Hee Jun tuh menjelaskan semua sama si cowok ini, cowok itu bilang, kayaknya kita nggak bisa nikah deh. Terus si Choi Hyun bilang nih sama Ian bahwa Hee Jun tadi sama cowok lain loh, ganteng pola. Terlihatlah kecemburuan di wajahnya Pangeran Ian. Walaupun dia agak berusaha menutupin, tapi kelihatan banget kalau dia itu sebenarnya bucin sama Hee Jun. Cuma ya dia kan seorang pangeran, jadi harus jaga marwah lah ya kan, kayak Gubernur Kaltim. Walaupun bertindak seolah-olah nggak peduli, tapi dia tetap penasaran bagaimana kehidupannya Hee Jun yang sebenarnya. Terus kan Yoon Irang ataupun si ibu suri ini ternyata dulunya memang ada sedikit trauma tentang suaminya. Karena suaminya itu dulu ataupun abangnya Ian sempat pengen turun tahta, tapi dia nggak mau karena dia takut nasib anaknya nanti kayak mana ya kan. Dan dia juga nggak mau kalau misalkan tahta itu diserahkan sama Ian. Makanya dia membakar surat penurunan tahta suaminya dan setelah itulah kebakaran terjadi. Jadi sebenarnya kebakaran itu tuh disebabkan sama dia, tapi dia malah playing victim dan malah menyalahkan Ian pada saat itu. Jadi pada saat kebakaran terjadi, itu abangnya Ian ataupun raja pada saat itu kehilangan nyawanya. Dan itulah trauma yang sampai sekarang Ian tuh menyalahkan dirinya sendiri. Oh ya, keesokan harinya itu kan ada acara pemberian penghargaan kepada para pengusaha-pengusaha di Korea pada saat itu. Jadi kebetulan si raja kecil itu kan bakal memberikan penghargaannya dan disuruh sama ibunya, kau itu harus bisa sendiri tanpa pamanmu karena dia pengen anaknya mandiri tanpa dibantu sama Ian. Tapi masalahnya anaknya itu ataupun si raja kecil ini masih belum bisa gitu kan mandiri. Jadi dia gugup banget hingga akhirnya dia menghubungin Ian untuk datang ke sana dan juga ngebantuin dia. Walaupun kondisi tubuh Ian tuh kayak ya agak kurang enak badan, tapi dia tetap datang ke sana ngebantuin keponakannya itu. Dan pas acara mau dimulai, keponakannya Ian ini sebenarnya juga agak takut dan juga kayak nervous banget apalagi banyak kamera. Dan ditenangin lagi sama Ian hingga akhirnya dia bisa mendalamin semuanya dengan baik. Dan kebetulan pada saat itu kan juga dihadirin sama Hee Jun dan juga Hee Jun mendapatkan penghargaan di sana tentang produk kecantikan karena kebetulan kan perusahaan mereka itu Castle Beauty yang bergerak di bidang kecantikan. Nah, majulah Hee Jun ke sana dan juga menerima hadiah dari raja kecil dan juga Pangeran Ian dan sempat-sempatnya dia menggoda pangeran. Sampai-sampai sebenarnya pangeran pas digodain Hee Jun itu tuh dia udah mau terbang sebenarnya. Nah, setelah acara selesai, Hee Jun tidak lupa untuk mengambil foto dan juga mengunggahnya ke media sosial karena ya dia pengen tetap eksis dan juga viral dong ya kan. Dan ternyata berita itu dilihat juga sama Min Jung Woo dan ternyata Min Jung Woo ini juga adalah orang yang udah menaruh hati sama Hee Jun sedari dulu pas mereka sekolah. Jadi pada saat Hee Jun itu pada hari itu setelah menerima penghargaan dia bilang sama sekretarisnya dia mau healing dan juga menginap jadi jangan ganggu dia. Dan kebetulan Jung Woo mendatangi Hee Jun mengajak dia makan di mana Jung Woo ini mentraktir Hee Jun. Dan dari situ tuh terlihat banget kalau misalkan Jung Woo ini emang suka banget sama Hee Jun, cuma dia sampai sekarang gak berani menyatakan perasaannya. Apalagi waktu mereka sekolah kan Hee Jun itulah yang mengajarin dia untuk memanah. Dan pada saat belajar kalian tahu ya Jung Woo nih kayak deg-deg ser banget dan nggak fokus ketika diajarin sama Hee Jun karena dia ya menaruh cinta sama Hee Jun. Dan mungkin akan sangat rumit ketika dia tahu kalau misalkan Hee Jun mengincar Pangeran Ian. Nah, di sisi lain Pangeran Ian itu ternyata kondisi badannya semakin drop dan dia tuh sakit lalu dibelikan obat sama Choi Hyun. Nah, setelah dia minum obat, Choi Hyun tuh masih ngerasa kondisinya Ian tuh masih kurang fit. Jadi dia pergi keluar sebentar dan pas keluar dia berpapasan sama Hee Jun.
Terus dia ceritakanlah kondisinya Ian dan Hiju menelpon dokter pribadinya untuk memeriksa kondisi Ian. Kata dokternya sih nggak masalah, dia kayak gitu tuh drop karena sering insomnia ataupun kurang tidur. Jadi Hiju penasaran kok bisa seorang pangeran kayak gini yang kelihatan oke dan juga perfect banget bisa mengalami hal yang seperti itu. Terus dibilang sama Hiju sama dokternya untuk jangan mempublikasikan ini karena kan bisa berabe karena ya nanti jadi sorotan publik gitu loh. 미의 말을 잊으신 겁니까? Terus kan si ibu Suri itu marah sama anaknya karena diberitakan dia lihat anaknya ini tuh nggak sendiri tapi dia malah mengundang Ian. Jadi dia tuh kayak kecewa banget sama anaknya dan menganggap bahwa sifat anaknya itu turun dari ayahnya yang lemah banget. Oh ya, Hiju itu paham banget kalau misalkan Chaehyun belum makan. Jadi dia memberikan makanan sama si Hyun ini. Dan ketika mereka lagi cerita-cerita ya kan, tiba-tiba aja tuh si ibu Suri datang ke situ karena dia emang menyelidikin keberadaannya Ian. Terus dibilang sama si Chaehyun, mau pulang-pulang cuma masalahnya kakak sempet. Si ibu Suri keburu datang. Nah sembunyilah si Hiju. Dan pas Ian datang dia tuh udah bangun cuma kondisi pakaiannya kayak gini. Jadi dia bilang sama si Chaehyun, suruh tuh si ibu Suri nunggu sampai aku berpakaian yang pantas katanya. Nah pas ibu Suri keluar dia tengok kok ada dompet cewek di situ. Pas dia balik kelihatan lah di situ ada Hiju dan juga Ian. Si ibu Suri marah banget dan dia langsung pergi dari sana. Dan bener aja dong, keesokan harinya itu banyak banget berita yang beredar tentang Ian dan juga Hiju. Bahkan abangnya Hiju dan juga kakak iparnya kaget banget. Cuma kakak iparnya ngedukung aja kalau misalkan Hiju sama Ian. Ya dibilang jahat sih dia nggak jahat-jahat banget, cuma agak ngeselin aja. Dan sekretarisnya Hiju itu khawatir banget dan juga udah pusing. Tapi Hiju bilang udah nggak mungkin orang-orang percaya sama berita itu. Cuma dibilang sama sekretarisnya nggak mungkin orang-orang pada percaya. Masalahnya tambah lagi orang itu bilang kok itu mengandung. Tambah kagetlah Hiju ya kan. Dan juga musuhnya bakal seluruh negeri. Si ibu Suri juga udah semakin gedek dengan informasi tersebut dan kayaknya dia bakal membuat strategi licik lainnya. Nah sementara itu Jungwoo juga mendengar berita itu lalu dia menghubungin Ian dan Hiju cuma kagak ada yang mengangkat telepon dia. Dan dia juga bingung nih apa yang harus langkah dilakukan selanjutnya. Sementara itu Ian dia bilang sama si ajudannya kita pergi ke rumah pribadi aku aja. Sambil bilang sama Hiju untuk datang ke sana. Ya udah diundanglah Hiju dan terlihat Hiju tuh kayak happy aja kayak kagak ada masalah. Terus dibilang sama si sekretarisnya kan apa aku aja nih yang kayak khawatir. Kata Hiju enggak aku juga panik tahu katanya gitu. Nah yang diizinkan masuk ke dalam itu cuma Hiju. Jadi pelayan-pelayannya Ian tuh pada penasaran bener enggak itu dia pacaran sama si pangeran mereka ya kan. Nah pas Hiju masuk ke dalam jadi Ian tuh minta maaf sama Hiju karena berita yang beredar dan juga lebih nggak enaknya Hiju tuh jadi kambing hitam gitu. Terus Hiju bilang nggak apa-apa sih. Terus kata Ian kau minta apa? Hiju bilang iya simpel aja sih, cuma aku tanya kau bisa nggak menuhin permintaan aku katanya. Terus Hiju menunjukkan hadiah bunga bunga kering yang pernah dia dapatkan ketika dia mengalahkan kelompoknya Ian di acara lomba memanah pada saat mereka di sekolah dulu. Dan Hiju bilang sama Ian, ya aku mau nikah sama kamu karena tujuan aku adalah untuk menaikkan status tahtaku. Jadi ya dia menceritakan semuanya lah sama Ian, kondisi keluarganya bagaimana. 채비를 하라. Kata Ian, oke, ya udah bersiaplah untuk menjadi istri Pangeran Agung dan bersiap juga untuk menghadapi hal yang benar-benar di luar Nurul ketika kamu nanti menjadi istri seorang Pangeran Agung. Kira-kira siap nggak sih Hiju ya? Kita lihat di next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye-bye.